Shalom, selamat pagi. Senang sekali rasanya kalau pada kesempatan hari ini kita kembali boleh bertemu dalam kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan serta anugerah Tuhan, kita boleh dipertemukan, kita boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini, mari kita membuka Alkitab kita. Kami mengajak kita untuk membaca bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam kesempatan minggu pertama di bulan Mei tahun 2020. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Dari kebenaran firman Tuhan, saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu kesombongan manusia. Kesombongan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkenaan dengan keberadaan kita di masa-masa sekarang ini, di tengah COVID-19, yang dimana kita bangsa Indonesia, bahkan seluruh masyarakat dunia berjuang melawan virus yang tidak kelihatan ini. Mari kita memperhatikan fakta yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah kita boleh memperhatikan bagaimana kita tidak bisa bebas melakukan aktivitas seperti sebelumnya karena kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan hal yang sebelumnya bisa kita lakukan dengan leluasa, dengan bebas. Jadi faktanya kita boleh perhatikan bahwa mobil pribadi tak lagi beranjak dari garasi. Jet pribadi pun terparkir rapi di bandara. Lalu lintas udara ditutup. Jadi masing-masing negara fokus merawat warganya, berperang melawan musuh yang kecil yang tidak kelihatan, yaitu virus corona. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap manusia saat ini terkurung dalam rumahnya, terkurung dalam kamarnya. Ya, pakaian dari desainer terkenal, sepatu dan jam bermerek pun, tas bermerek pun, bahkan minyak wangi dan seonggok alat make up tidak ada gunanya lagi. Tergeletak di dalam rumah seperti tidak berguna lagi. Tidak ada lagi meeting mendadak. Tidak ada lagi bisnis yang begitu menyita waktu sehingga seringkali kita melupakan waktu kita bersama dengan anggota keluarga kita. Waktu kita bersama dengan Tuhan. Ya, tidak ada lagi pesta yang harus kita hadiri. Tidak ada lagi acara nonton bareng. Tidak ada lagi tongkrongan di kafe. Tidak ada lagi arak-arakan. Tidak ada lagi pentas seni yang kita saksikan. Ya, bahkan uang pun mungkin terhenti di bank. Semua tak ada arti. Apalagi yang harus kita banggakan, apalagi harus kita sombongkan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Dia dikatakan, saya takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, aku benci kepada kecongkakan. Apa yang harus kita banggakan? Apa yang perlu kita sombongkan dalam kehidupan kita? Saat ini Tuhan sedang membukakan mata setiap orang. Masyarakat yang terpapar virus corona yang saat ini tengah berada di rumah sakit, ya, mereka berada di rumah sakit di kelas yang sama. Tidak ada lagi kelas VIP, tidak lagi kelas super VIP, ya. Orang banyak hartakah, orang miskin hartakah, semua ya mendapatkan pelayanan di ruangan yang sama, di kelas yang sama, di mana mereka bersama-sama berjuang melawan penyakit dengan pelayanan yang sama. Bahkan kalaupun ada yang meninggal, saat meninggalnya pun tidak lagi dipeti berlapiskan emas. Bahkan yang paling menyedihkan adalah ketika saudara yang terpapar virus corona ini meninggal, tidak ada satupun anggota keluarga yang dengan bebas untuk mengantar mereka di tempat peristirahatan mereka yang terakhir. Ini menyedihkan, tapi ini fakta yang terjadi.
Jadi orang kaya saat dia sehat mungkin banyak dikerumunin orang. Banyak orang mendekat, tapi ketika ia divonis mengidap virus corona, orang akan menjauh. Mau orang kaya kah, mau orang miskin kah, itulah fakta yang terjadi. Jadi kita tidak bisa membanggakan harta kekayaan kita, kehebatan kita Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan hal yang terjadi pada saat ini, gimana gereja yang berdiri dengan kokoh, gereja yang megah, bahkan mahal sekalipun sekarang kosong, ya. Setiap hari Minggu kita tidak bisa lagi melakukan kegiatan ibadah seperti biasanya. Terpaksa kita harus beribadah di rumah, ya. Waktunya setiap kita untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dalam hati kita, bahkan di rumah kita masing-masing. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini apa? Kita hanya butuh untuk hidup, kita hanya butuh makan, kita hanya butuh udara untuk kita hirup. Selebihnya mungkin tidak menjadi berguna lagi. Apalagi yang harus kita banggakan, apalagi yang kita sombongkan dalam kehidupan kita. Selebihnya apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan seperti tidak berguna lagi, seperti tidak menjadi penting lagi. Apa sih yang kita butuhkan? Hanya kita ingin makan, hanya kita butuh untuk hidup, ya, yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita hal yang terpenting harus kita jaga, yang harus kita ingat adalah takut akan Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas memberitakan kepada saya dan saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Dunia tak pernah melihat kesombongan narsis seperti zaman ini. Tapi kabar baiknya adalah kalau saudara diberikan satu kesempatan lagi untuk hidup, mari kita mengintrospeksi diri. Kita melihat ke dalam diri kita, setelah kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan saya hidup? Untuk bersuka-suka kah? Untuk bersenang-senang kah? Untuk dapat menikmati kehidupan yang ada di dunia ini dengan segala kemewahan yang ada kah? Apakah kita diizinkan oleh Tuhan untuk hidup satu kali dalam kehidupan kita di dunia ini? Untuk memberikan segala sesuatu yang baru, HP baru, mobil baru, rumah yang baru, atau segala sesuatu yang serba baru dan serba ngetren, Bapak Ibu Saudara, atau untuk menghalalkan berbagai macam cara untuk menggapai apa yang menjadi impian kita atau cita-cita kita. Kalau kita masih diberikan kesempatan, apakah kita hanya hidup untuk berfoya-foya kah? Apakah tujuan kita hidup sekarang? Apakah tujuan hidup kita setelah pandemi COVID-19 ini? Mengapa Tuhan menyelamatkan aku dan mengizinkan yang lain mati? Manfaat apa yang harus kubawa untuk sesamaku manusia? Apa yang harus aku lakukan dengan sisa hidupku sekarang? Sehingga Tuhan memberikan satu kesempatan untuk hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita kembali memperhatikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 ini dikatakan, apa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di tengah situasi saat ini? Takut akan Tuhan. Ya, mari kita hidup takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Karena firman Tuhan katakan, aku benci kepada kesombongan, aku benci kepada kecongkakan, bahkan aku benci kepada tingkah laku yang jahat, terhadap mulut penuh tipu muslihat. Apa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita? Mari kita membuat komitmen baru untuk menjalani kehidupan kita dengan lebih bijak, dengan lebih berarti, dan tetap melakukan yang terbaik untuk semua orang. Seraya kita terus berdoa, memohon kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan dapat menjalani kehidupan kita tanpa kita membanggakan diri kita di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Karena kita tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh membanggakan diri kita. Karena Tuhan sangat membenci segala macam bentuk kesombongan, kecongkakan yang ada pada diri setiap kita. Untuk itu, mari saya mengajak kita untuk dapat menjalani kehidupan dengan takut akan Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, mengajarkan kepada kami supaya kami tidak menjadi sombong dalam hidup kami. Ajarkan kepada kami selalu merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.